masih pusing lah kan. Kan ada big data, big datanya juga masih pusing. Mungkin kan nanti big data itu akan menghasilkan ini. Tahu nggak lu ini apa artinya? Lanjutkan. Ojo ke susu. Ya nggak tahu kok tanya saya. Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ngopi dulu lagi tambahan nih. Ini gue soalnya bukan di studio biasanya, gue lagi di Karawang. Lagi kangen sama ular-ular, kangen sama bocah-bocah, ya kan? Tapi ya namanya YouTuber aja, gue tetap harus bikin konten gitu karena tuntutan kerja. Oke guys, ini ada berita yang luar biasa nih, kalian cek ya. Wow. Dilansir dari democracy.id, Juni tanggal 9. Oh, baru nih. Siapa lagi kalau bukan Menteri luar biasa kita, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Babe nyebutnya gitu amat, super banget itu berita, isinya beliau semua gitu. Iya super banget, pokoknya super dah ya. Judulnya guys, tapi kesian ini gue ngeliat judulnya ya. Ngaku pusing ngurus kerjaan, Menko Luhut mikirin diri saya saja sudah susah. Ini kalau dari reaksi judul, dari judul aja gue reaksi ya. Kalau mikirin diri sendiri aja udah susah, Pak, nggak usah mikirin rakyat gitu. Soalnya rakyat juga sudah susah mikirin pejabat, makin susah Pak. Mikirin perutnya kan, mending Bapak dah ya. Kalau memang udah susah Pak, udah mikirin diri susah ya jangan gitu, istirahat. Ya kan, gue jadi inget lagu dulu, ada lagu tuh. Kalau nggak salah pas band yang nyanyi itu. Gimana lagunya dah? Patua sudahlah. Itu ya kan ada lagunya ya. Ada ya. Bapak kan udah di hari tua, istirahat deh Pak. Tapi kita nggak tahu, ini baru judul guys. Kita baca beritanya dulu. Ngeri-ngeri sedap ini baca beritanya guys. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku sudah susah memikirkan banyaknya pekerjaan. Baru di konten yang tadi kita udah bahas 27 tugasnya, 27. Jabatannya 27. Itu kalau dibandingkan dengan menteri yang lain, itu kalau analogi, itu kayak sholat wajib yang biasa, nggak pakai jamaah, sama sholat wajib berjamaah gitu. 27 derajat. Cuman ini kan bukan sholat Pak ya, jabatan. Tanggung jawabnya berat itu bos. Iya, tanggung jawab. Tapi Pak Luhut, bisa lah Pak Luhut. Gimana sih lu? Bahkan diakui Luhut, pekerjaan yang ia kerjakan saat ini sampai membuat pusing. Jangankan Pak Luhut, YouTuber receh kayak gua aja kena strike, itu udah bingung, udah pusing. Apalagi Pak Luhut guys. Kita doakan mudah-mudahan pusingnya hilang guys. Amin. Paham kan lo? Keluhan itu diungkapkan Luhut saat menanggapi pertanyaan terkait kehadiran dirinya di silaturahmi nasional Koalisi Indonesia Bersatu pada Sabtu 4 Juni. Oh. Koalisi Indonesia Bersatu, politikus itu politikus. Menurut pengakuannya, ia hanya sebatas hadir di acara tersebut tanpa bicara kepada para pimpinan 3 partai. Iyalah, kan pembicaraan itu ada yang pembicaraan tampil di umum, ada pembicaraan yang tidak ketahuan oleh umum, kan gitu ya. Biasanya kan politikus begitu, ada dealing-dealing di belakang politik. Dan rakyat ya kembali disuguhi dengan apa? Ya begitu lagi.
Manis di bibir, mengucap kata. Kenapa gue jadi nyanyi ya? Ya begitulah, biasanya kan pemanis-pemanis bibir gitu. Ya tebu manis di bibir, rebung berduri di hati. Aduh. Luhut kemudian mengungkapkan dirinya pusing mengurus kerjaan saat menjawab pertanyaan apakah ia mendukung pencapresan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Ya masih pusing lah kan. Kan ada big data, big datanya juga masih pusing. Mungkin kan nanti big data itu akan menghasilkan ini. Tahu nggak lu ini apa artinya? Lanjutkan. Ojo ke susu. Ya nggak tahu kok tanya saya. Ngopi. Paham-paham deh lu. Nggak sempat saya ngomong itu. Mikirin diri saya saja sudah susah. Ujar Luhut. Aduh kesian lu. Masa Pak Luhut susah sih? Guys, kalian percaya Pak Luhut susah? Kalau gue sih itu tawaduknya Pak Luhut. Tawaduk. Pemilihan kata gue Pak Luhut tawaduk. Hal itu yang membuat Luhut tidak membicarakan hal politik lain dengan Ganjar di luar topik tentang rob, minyak goreng dan lainnya. Oh, ya. Jadi nggak politik. Pertemuan tokoh politik bersama partai politik nggak ngomongin politik. Babe ngapain begitu? Nggak ada kata yang bisa menggambarkan, hanya gerakan. Pertemuan tokoh politik, dia acara partai politik tapi nggak ngomongin politik. Kira-kira yang disampaikan kepada wartawan bukankah itu sebuah sikap politik? Karena politik, ya politik. Seperti video ini deh. Lihat deh video ini. Kita lihat di situ ada toko PKS ya, yang notabene adalah partai oposisi. Tapi ya begitu, itulah politikus guys. Selalu siapkan ruang ketidakpercayaan kepada tokoh politik gitu guys. Ya, gua nggak mau nyebut deh ya. Ntar ya. Ya dah, lanjut beritanya. Diketahui kehadiran Luhut di acara silaturahmi nasional KIP menjadi sorotan karena dianggap menjadi tanda pemerintah mendukung koalisi yang dibentuk Golkar, PAN, dan P3. Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili mengklaim kehadiran Luhut di acara itu sebagai Dewan Penasehat Partai Golkar. Menurutnya, memang para senior Golkar lainnya juga turut diundang dalam pertemuan koalisi kemarin. Ya. Jadi itu sebagai tokoh aja guys. Ya, jadi masa sih iya Pak Luhut cuma sebagai tokoh gitu yang cuma datang gitu. Pak Luhut kan bukan boneka ya. Pak Luhut kan beliau sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar. Beliau diundang juga bersama para senior Partai Golkar yang lain. Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Dewan Pembina, Pak Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar, Pak Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan, kata Aceh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 6 Juni 2022. Ya tapi ini ya, nama-nama yang disebut di sini, Abu Rizal Bakri ada di pemerintahan? Kagak ada. Pak Agung Laksono ada nggak ya di pemerintahan ya? Kayaknya udah nggak ada. Terus Akbar Tanjung masih ada? Nggak ada juga. Jadi Pak Luhut ada di pemerintahan, dan Pak Luhut itu memang kelihatannya walaupun beliau dari Partai Golkar, makanya itu ya, sampai Pak Masinton dari PDIP begitu ya. Pak Jokowi itu kan PDIP ya. Udah pusing emang ngurusin politikus-politikus ini, pusing. Inilah guys gambaran dari politikus. Kenapa Babe mereaksi ini? Karena sebagai pelajaran gitu. Kita jadi rakyat jangan juga buta politik gitu. Ya walaupun makanya gue nggak mau dukung-mendukung. Karena apa? Ya begini gitu. Kita pelajari hanya untuk sebagai cukup tahu, sebagai bentuk kewaspadaan. Sebagai bentuk kewaspadaan. Sama kayak gue mempelajari ular gitu. Mempelajari ular supaya apa? Waspada biar nggak dipatok. Tahu gue caranya. Gue takut dipatok ular. Apalagi dipatok pejabat, nangis dulu. Ia menegaskan hadirnya Luhut dalam acara tersebut menunjukkan Golkar solid dalam koalisi Indonesia Bersatu. Jadi tentu yang kami perlu sampaikan, kehadiran Pak Luhut di dalam pertemuan KIB kemarin menunjukkan bahwa memang Partai Golkar solid dalam koalisi Indonesia Bersatu.
ungkapnya. Oke. Oh iya, solid. Kalau yang kemarin gini ya, terus ada kades-kades yang dukung 3 periode, gimana itu? Cok Kasuso, yang tidak tahu kok tanya saya. Lebih lanjut saat disinggung dukungan istana untuk KIB, Aceh mengatakan Erlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar juga sudah melapor terkait pembentukan koalisi ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ya tentu, semua proses yang kami lakukan kan semua setelah dilaporkan kepada Presiden. Pak Erlangga menyampaikan bahwa KIB ini adalah sebagai koalisi yang bisa kita peruntukkan bagi kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024. Ya. Duh, memang susah ditebak. Menurutnya, ke depan terkait perkembangan koalisi Indonesia Bersatu akan tetap dikomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo. Jadi apa yang dilakukan Pak Erlangga dan juga Pak Zulkifli Hasan dan juga Pak Harso Monarva itu juga dari bagian jadi bagian dari yang terus dikomunikasikan dengan Presiden, tandasnya. Ya inilah guys, ya beginilah geliat perpolitikan ya. Yang pertama Pak Luhut kalau capek udah istirahat Pak, ya udahlah. Dan pusing, kalau pusing istirahat sudah Pak, sering-sering minum air hangat ya kan, jangan banyak minum es, istirahat, jangan sampai kurang tidur, makan jangan telat ya Pak ya, dan istirahat dah Pak, istirahat gitu, itu saran gue sebagai orang ya, sebagai rakyat. Dan buat rakyat Indonesia, lihat deh peta politik yang seperti ini ya, ini ujung-ujungnya ya rakyat lagi kan disuguhi yang begini. Gue cuma mau ngingetin buat seluruh rakyat Indonesia, kemerdekaan bangsa ini itu dicapai oleh perjuangan rakyat. Tapi setelah merdeka justru partai politik yang menentukan bagaimana nasib rakyat. Kan lucu. Dah gitu aja dari gue. Gue Bebe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Insya Allah ketemu di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pusing mungkin kurang antioksidan. Mangga bagus Pak, mangga.